Itu 12.000 tuh udah full tank. Terus aku sampai Jogja, terus aku beli tas yang harganya 40.000. Sampai Magelang harganya udah aku upgrade jadi 120 per tas. Jadi aku tuh pulang tuh masa iya sih mau ke skincare gitu. Tapi ternyata waktu Paras itu keluar di tanggal 8 Maret, tanggal 9 itu 3.000 pieces tuh habis. Jadi satu hari habis sampai bermanfaat aja gitu loh Mbak untuk banyak orang. Jadi bermanfaat untuk yang pakai, bermanfaat untuk yang jual. Niatnya cuma itu Mbak. Jadi aku katakan noting tulis waktu itu kayak yang penting aku punya produk bisa dimanfaatkan orang banyak. Niat baik ya. Nah, memberi peluang untuk siapapun. Hai kawan Untidar, apa kabar? Senang banget bisa ketemu lagi di Santai bareng Untidar. Acaranya santai, tapi insya Allah obrolannya tuh dalam dan menginspirasi. Nah kali ini kita udah kedatangan tamu dan dia ini alumnus Universitas Sidar dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kalau sekarang udah pasti ya dia ini seorang wirausahawan yang sukses untuk handle mulai dari bisnis fashion, terus juga sudah merambah ke bisnis skincare. Jadi langsung aja kita kenalan dengan Sherlyn Disa Faida, betul ya? Iya. Sherlyn Disa Faida. Untuk awalan supaya teman-teman juga lebih kenal sama Sherlyn, ayo kenalan dulu dong. Sebetulnya tuh asli mana sih? Terus mungkin sekarang domisili di mana? Single atau sudah berkeluarga? Oke, terima kasih sebelumnya ya buat Mbak Anggita untuk kesempatannya hari ini. Ya. Alhamdulillah, aku diberi kesempatan untuk menceritakan tentang kisah hidupku sedikit nih di sini ya Mbak ya, tentang bagaimana aku berwirausaha. Sebelumnya aku perkenalkan diri dulu. Kalau aku ini aslinya dari Magelang tapi sudah tinggal di Jogja selama 7 tahun. Aku alumni dari Untidar tahun 2016. Agak terakhir ya Mbak ya, maksudnya udah agak lama ya, karena aku kuliah itu sampai 6 tahun sendiri. Ya semua bukan tanpa alasan lah pokoknya. Terus usiaku ini 31 tahun, aku sudah berkeluarga dan punya 7 punya anak kecil-kecil. Sekarang udah ada di rumah bareng sama eyangnya saat ini. Oke, kalau aku ngerti kalau kelar kuliahnya tuh di 2016 memang agak lama kuliahnya karena udah sibuk banget, dan aku ngerti banget dari dulu udah sibuk berwirausaha kan. Ya alhamdulillah gitu ya Mbak ya. Ya gimana lagi namanya kehidupan ya Mbak ya, kalau nggak diperjuangkan juga nggak akan jadi seperti sekarang. Jadi dari kuliah dulu aku emang udah suka banget yang namanya jualan, berdagang gitu. Sebenarnya dari SMA sih, terus aku lempengin lagi di saat kuliah. Jadi kenapa sih sampai kuliahnya telat? Dulu tuh aku punya perjuangan yang amat sangat menurut aku sampai sekarang tuh membekas banget. Dulu itu aku pulang kuliah, aku tuh naik motor sampai Jogja, aku tuh mau beli tas yang harganya miring harus sampai Jogja. Aku tuh sendirian. Cuma ingat banget waktu itu modal pertama itu 150.000. Jadi aku tuh ngisi bensin zaman dulu tuh 12.000 tuh udah full tank. Terus aku sampai Jogja, terus aku beli tas yang harganya 40.000. Sampai Magelang harganya udah aku upgrade jadi 120 per tas. Jadi aku tuh pulang tuh bawa 2 tas dari Jogja. Nanti uangnya 12.000 itu aku beliin bensin, terus sisanya lagi tuh aku beli mie ayam Mbak. Itu awal-awal iya, awal-awal ya waktu itu. Awal banget itu. Jadi aku tuh berjuangnya kayak gitu, dari jual tas yang sangat murah itu aku jual 120.000 di Magelang sampai ngumpul uangnya. Terus uang yang terkumpul itu aku gunain buat ikut seminar bisnis. Iya, daftar seminar bisnis kan harus bayar kan sekarang itu Mbak. Dulu juga sih bayar, harus niat. Jadi aku ngumpulin dari itu ikut seminar bisnis, dan aku akhirnya tahu beberapa peluang dan cara untuk mengembangkan apa yang aku jual. Kan tas saat itu. Nah di situ aku bertemu relasi-relasi baru kayak produsennya dan lain-lain. Akhirnya aku menjadi lebih besar setelah mengikuti seminar bisnis itu gitu loh Mbak. Luar biasa. Dari tapi itu pokoknya berjuangnya gitulah Mbak, berdarah-darah ibaratnya. Aduh, berdarah-darah. Modalnya dan nggak banyak ya waktu itu? Nggak banyak, 150.000, aku masih inget banget. Itu aja aku modalnya tuh bilang sama ibuku, Mam aku itu dong dipinjemin uang 150.000, insya Allah aku kembalikan 10 kali lipatnya dalam waktu 2 bulan. Waktu itu uang segitu banyak ya Mbak ya buat mahasiswa, terus juga kayak gimana ya caranya biar berkembang uangnya. Akhirnya aku melakukan jual beli itu, terus mencoba bertanggung jawab dengan orang tua. Ya beneran tuh Mbak. Dalam 2 bulan? Dalam 2 bulan, ya. Jadi 1,5 juta. Tapi kan ya memang nggak banyak ya Mbak katakan ya. Tapi waktu itu tuh berarti banget Mbak, dari 150.000 itu. Aku masih wirawiri itu Mbak. Waktu jualan tas tuh aku kayaknya dulu sempat ngerti juga, itu berkembangnya juga cukup pesat.
Iya. Terus itu pas jadi mahasiswa dirimu juga udah mulai beromset gitu loh, udah mulai kelihatan. Waktu itu berarti udah mulai bayar kuliah sendiri, udah bisa ngasih orang tua. Gimana sih, cerita dong? Jadi kebetulan waktu di semester awal aku dapat beasiswa dari kampus. Beasiswa apa ya? Aku lupa ya. Iya, sempat dapat beasiswa dari kampus untuk bayar semester berikutnya. Aku pakai uang dari itu, dari uang beasiswa. Terus kemudian waktu dapat penghasilan lagi dari tas ini, aku udah bisa bayar kuliah sendiri untuk selanjutnya. Jadi kalau orang tua mau ngasih, aku sebenarnya juga nggak pernah nolak. Tapi aku lebih kayak nggak apa-apa kalau mau didukung, disupport ya mungkin buat beli gadget yang lebih gede gitu. Karena emang butuh buat admin. Aku saat itu udah mengerjakan 2 karyawan, Mbak, pekerjakan 2 karyawan gitu. Waktu masih kuliah admin, ya? Iya, waktu kuliah. Selain bayar kuliah sendiri, waktu itu udah bisa ngasih orang tua iya, juga? udah bisa gaji 2 orang. Iya, gaji 2 orang waktu itu. Terus ya sudah sampai saat ini 1 admin masih bertahan sama aku. Yang lainnya udah silih berganti kan, Mbak ya. Tapi yang 1 admin masih Loyal bertahan sama sampai aku. saat Iya, loyal ini. sampai saat ini. Luar biasa pokoknya. Dulu waktu masih jadi mahasiswa emang sibuk banget pastinya. Kalau nggak salah dulu sempat jadi putri pariwisata. Sempat ikut, Mbak. Sempat ikut ya? Sempat ikut Duta Pariwisata. Duta Pariwisata. Nah, Duta Pariwisata Kabupaten Magelang. Iya. Sempat ikut karena memang gimana ya, Mbak, aku tuh pengen hidup tuh nggak cuma sekedar hidup gitu loh, kayak semua hal yang bisa aku coba tuh pengen aku coba. Udah dagang gitu, terus pengen ke Duta Pariwisata, terus pengen nyoba lain, kayak aku pengen nari nih, tari apapun aku coba, mau tari salsa, tari tradisional, tari modern lah segala macam aku ikutin. Terus aku suka gambar nih, aku juga ikutin kelas gambar juga gitu loh, Mbak. Oh, semua hal, pokoknya aku cuma pengen hidupku itu waktu aku menikah, di masa mudaku tuh semua hal udah aku coba. Jadi nggak ada yang ibaratnya penasaran tuh nggak ada gitu loh, Mbak. Pokoknya dari dulu Iya, emang pokoknya. udah produktif banget. Iya, produktif. Ngomongin masalah produktif, ini aku pernah baca nih. Ini kan juga Sherlyn ada yang nulis ya? Iya, Kutukan Bulan Biru, Iya. dan sempat ada di Gramedia kalau nggak salah. betul. Ceritain dong tentang bukunya Sherlyn yang Kutukan Bulan Biru. Kutukan Bulan Biru ini sebenarnya nggak sengaja ya, Mbak, karena aku cuma bikin diary gitu. Terus aku liatin ke rekanku namanya Mas Ginanjar dari Untidar juga. Terus aku cerita, ini Mas, aku punya tulisan kayak gini nih, menarik nggak? Terus Mas Ginanjar nawarin, gimana share? Kalau buku ini dicetak aja yuk secara pribadi, nanti kita jual aja secara pribadi lewat online. Siapa tahu nanti ada yang lihat gitu loh, Mbak, yang penerbit-penerbit gitu. Terus oh ya oke deh. Jadi aku tuh bener-bener nyetak sendiri, Mbak, semuanya nyetak sendiri. Akhirnya ada suatu Ada yang kesempatan. lihat beneran? Jadi ada pameran, dipampangkan buku cetakan sendiri itu. Ternyata ada yang baca. Waktu itu aku nggak di tempat, Mas Yan. Waktu itu aku lagi di mana ya? Pokoknya aku nggak di Jogja. Aku ada syutingan FTV nggak jelas gitu bawahnya di Jogja. Terus Mas Gini bintang tuh FTV juga cuma toh. iseng, Mbak. Kan itu tadi pengen mencoba hal baru terus. Terus Mas Gin ngabarin, share ini bukumu ada yang baca nih, orang penerbitan, orangnya ketawa-ketawa nih kayaknya positif gitu kan. Aku bilang dia tuh ketawa tuh karena tulisannya jelek apa kenapa gitu kan. Terus oh enggak, nih orangnya minta email kamu gitu. Oh ya udah, kasih aja emailku. Ternyata dia menawarkan bukuku untuk masuk ke penerbitan dia gitu. Aku datang ke kantornya di Bajiro di Jogja. Terus ya itu langsung akhirnya jadi terbit, ada penerbitnya sendiri gitu loh, Mbak. Berapa eksemplar dulu sempat? Sekitar 6.000 kalau nggak salah. Oh. Kalau nggak salah sekitar 6.000. Aku lupa itu nih berapa, sekitar 6.000 kayaknya. Lumayan ya. Ini Lumayan. humor berarti ya, Kutukan Bulan Biru Iya, ya? komedi ya. Komedi. Komedi. Nggak tahu juga ya, Mbak ya. Oke, Jadinya oke. dapat ini. Luar biasa. Balik lagi ke bisnis deh. Kalau tadi udah sukses bisnis tas. Tas yang terjual tuh paling banyak udah berapa biji tuh dulu? Sebulan tuh 3.000, Mbak. Sebulan 3.000 biji? untuk tas, iya. Kok pinter amat sih bisa sampai kemana-mana Saat itu kan 3.000 biji? persaingan online tuh nggak seperti sekarang, Mbak. Kalau sekarang itu kan persaingannya luar biasa, media sosial semakin banyak. Jadi persaingan kita tuh muncul dari mana-mana, dari semua umur sekarang. Sekarang aja katakan dari anak SMP udah jualan, Mbak. Dari anak SMP udah jualan, terus ibu-ibunya yang udah beranak pinak, yang udah punya cucu aja sekarang jualan, Mbak. Pada live jualan gitu kan. Jadi otomatis semakin banyak persaingannya. Kalau dulu itu memang waktu itu dimulai, Instagram baru dimulai, Mbak. Jadi kayak aku masih punya kesempatan luas. Berarti untuk dulu membesarkan. emang udah bisa lihat peluang Iya. ya, waktu itu langsung jualan. Sampai dari supplier itu pasti penjualan tertinggi terus dulu. Luar biasa. Iya, tapi ya itu tadi, jadi kuliahnya ya emang nggak bisa sih kalau harus semuanya seimbang itu. Pasti ada salah satu yang kegeser, tapi yang penting nggak ditinggalin, tetap Betul, selesai. tetap pada akhirnya. Iya, selesai. tetap selesai. Terus dari tas, terus juga bisnis baju, bahkan sekarang udah ngembangin ke skincare ya. Ya alhamdulillah sih, Mbak. Aku lihat di mana-mana loh ini. Maksudnya
sering gitu, mungkin ada teman, oh dia paras nih, Iya. oh dia pakai paras nih, dia pakai paras. Ceritain dong tentang bisnis skincare-nya Sherlyn. Jadi ini bisnis Paras Beauty ini sebenarnya adalah bisnis skincare pertamaku, Mbak. Sebelumnya kan aku nggak mengenal ya di dunia skincare gitu. Ini aku ketemu sama orang baik banget. Namanya tuh Bu Fani dan Pak Kiki ini ya, nggak apa-apa kalau lihat ya Mbak ya. Aku ngucapin terima kasih banget ke mereka. Mereka tuh ngasih kepercayaan ke aku anggap sebagai investorku ya, karena aku memulai bisnis ini 0 rupiah, ibaratnya modal dengkul Mbak. Tapi aku diberi kepercayaan untuk menggerakkan produk ini. Tipsnya bagaimana bisa membangun kepercayaan sehingga akhirnya jadi owner, aku bilang bisa ini kan seperti jadi itu kan. menjadi salah satu foundernya juga kan salah Mbak satu ya. foundernya. Itu jadi gimana ya? Perjuangannya itu kan nggak cuma setahun 2 tahun ya Mbak untuk membangun kepercayaan dari orang lain. Jadi memang aku udah cukup lama kan di dunia jual beli dari kuliah. Dan aku mengenal rekanku ini yang apa ya, yang mengajakku untuk bisnis bareng ini udah lama juga, kita saling kenal. Aku mengagumi dia dan ternyata dia juga selama itu juga memperhatikan aku gitu loh Mbak. Akhirnya dari itulah relasi terbentuk, kepercayaan terbentuk, dan menurut aku ya memang nggak instan. Kalau kita memang mau jadi orang yang dipercaya sama orang lain, kita juga harus menghindari konflik, untuk harus jadi orang yang mudah memaafkan ibaratnya gitu, memaklumi keadaan. Dengan gitu nih orang sama kita tuh kayak nggak takut, mau ngajak bisnis bareng nggak takut, jadi kayak mau percaya sama kita juga nggak khawatir gitu loh Mbak. Kita harus memperlihatkan kalau kita ini punya kredibilitas dalam berjualan. Tapi hebat gitu loh, banget Mbak. loh. Dulu siapa sih Sherlyn di bisnis tuh siapa gitu? Sampai akhirnya bisa punya relasi dan diberikan kepercayaan untuk bisa ngembangin bisnis sama relasi-relasi Iya. itu ya. Alhamdulillah ya Mbak ya. Itu tipsnya juga membangun kepercayaan. Kepercayaan, Oh, dan memang butuh waktu lama, nggak cuma setahun 2 tahun ibaratnya kan Mbak ya. gitu ya. Terus kalau ini sendiri sekarang aku pengen tahu dong omset tertinggi dalam sebulan yang pernah diraih sama Sherlyn tuh seberapa gede sih? Dulu itu waktu Paras lahir, itu kan di bulan Maret 2021 waktu pandemi ya Mbak. Jadi waktu pandemi itu Paras lahir, aku udah sempet pesimis nih karena orang kan kebutuhannya lagi banyak ya. Masa iya sih mau ke skincare gitu. Tapi ternyata waktu Paras itu keluar di tanggal 8 Maret, tanggal 9 itu 3.000 pieces itu habis Mbak. Jadi satu hari habis. Sampai akhirnya tuh aku udah ngejar-ngejar pabrik lagi buat produksi lagi gitu. Jadi kalau dikatakan omsetnya berapa ya, waktu itu ya cukup kaget Mbak, karena sebelumnya aku juga nggak tahu. Ratusan juta berarti. Ya waktu itu pokoknya aku tuh belum pernah ngerasain penghasilan segede itu. Bener, jujur ya Mbak, itu kayak Agak shock. aku shock banget langsung. Banyak banget kan, jadi kayak jajan kok kayak nggak habis ya Mbak ya. Waktu itu awal-awal aku tahu dunia skincare tuh kayak, oh ternyata memang bagus, ini kan peluang yang Kebaikan bagus. apa sih yang pernah kau lakukan? Atau sebetulnya usaha seperti apa yang pernah gigih kau perjuangkan sehingga akhirnya Sebenarnya nggak ngerti juga ya Mbak ya. bisa seperti itu? Sebenarnya aku nggak ngerti, cuma aku niatnya punya Paras Beauty ini, aku tuh pengen membuat semua wanita itu ini berdaya gitu loh Mbak. Jadi kayak ibu rumah tangga, mau anak sekolah, mahasiswa, semua bisa mendapatkan penghasilan dengan cara memanfaatkan produk Paras Mbak. Jadi aku pengen membuat skincare dengan harga yang amat sangat terjangkau, yang ekonomis, yang isinya cuma 3 tapi bener-bener yang dibutuhin banget nih buat kita. Kan mudah buat dijual. Jadi niatku biar bermanfaat aja gitu loh Mbak untuk banyak orang. Iya. Jadi bermanfaat untuk yang pakai, bermanfaat untuk yang jual. Niatnya cuma itu Mbak. Jadi aku katakan nothing tulus waktu itu, kayak yang penting aku punya produk bisa dimanfaatkan orang banyak. Niat baik ya. Memberi peluang untuk siapapun yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Waktu itu gitu Mbak. Niatnya cuma itu. Bener-bener kalau ngajak orang kayak, yuk bismillah yuk ikhtiar. Siapa tahu dari sini kamu bisa, maksudnya ya beli susu. Beli susu aja deh, nggak usah yang gede-gede kan, beli susu atau apa, memudahkan hal-hal yang pengen kamu beli tanpa meminta ibaratnya ke suami atau ke apa, tanpa harus menunggu pemberian orang lain, kamu udah bisa bangkit gitu loh Mbak. Cuma itu aja niatnya. Bener-bener nggak ada niat lain kayak, wah aku jualan ini karena aku pengen kaya nih gitu kan Mbak. Aku pengen beli dari juragan tanah nih, ibaratnya gitu ya. Aku pengen ini. Aku nggak ada niatan kayak gitu. Jadi kayak apapun yang aku raih, sekecil apapun dari penghasilan ini, aku tuh bersyukur karena memang niatku tuh nggak muluk-muluk sampai sana. Niatnya emang aku bermanfaat dulu deh buat orang lain gitu. Tapi ternyata ya niat supaya Iya, bisa bermanfaat buat orang mungkin lain. dari itu ya Mbak ya. Yang jadi Allah melihat ya mungkin ya Mbak ya. Oke, Cuma oke. ya itu aja, nggak ada niat-niat yang lain-lain. Ini gini kan, Universitas Tidar ini memiliki istilahnya tuh tagline gitu, itu unggul dalam kewirausahaan. Nah, Sherlyn ini sebagai alumnus Universitas Tidar ini ngerasain nggak sih support dari Universitas Tidar ini untuk pengembangan usahanya Sherlyn? Waktu itu pernah sih Mbak, aku diminta menjadi
pembicara, pengisi materi lah, Mbak. Waktu masih jadi mahasiswa ya? Iya, jadi mahasiswa, menjadi pemateri waktu aku masih bisnis tas di situ di penerimaan mahasiswa baru. Nggak tahu di depan berapa ratus orang, nggak tahu, tapi aku mengisi 2 jam kayak Mbak ya. Berapa ratus aku nggak tahu ya. Mungkin ya. Banyak nggak tahu tuh, banyak, penuh semua pokoknya yang jelas itu. Aku masih ingat, jadi tuh kampus memberiku peluang untuk mengenalkan dunia wirausaha itu semenyenangkan itu gitu loh Mbak. Dan juga bisa memudahkan hidup kamu, kayak kamu bisa loh bayar kuliah sendiri dengan cara jualan, dan kamu tetap bisa loh lulus tapi juga punya penghasilan gitu loh. Jadi lulus nggak terus jadi, maaf maksudnya belum bekerja atau apa gitu, tapi kamu lulus juga kamu tetap punya penghasilan, kamu tuh bisa gitu loh Mbak. Bisa banget. Oke. Jadi sekarang meskipun buntutnya 3 ya, Buntutnya masih 3, kecil-kecil ya, kecil. itu pasti sibuk banget sebenarnya. Tapi Iya. di balik itu ternyata juga masih sempet banget untuk ngurusin bisnis fashion, bisnis skincare. Iya, Nah ini harus. kasih tips dong ke adik-adiknya, terus teman-teman juga yang mungkin pengen berwirausaha tapi ada takut-takut, ada kegalauan. Ini kasih tipsnya dong, Sherlyn. Kalau tipsnya itu sebenarnya ya nggak ada yang gimana-gimana ya Mbak ya. Cuma aku tuh memang hidupku ngerasa hampa aja kalau aku tuh nggak berjualan, nggak punya produk untuk ditawarkan. Aku tuh hampa. Jadi nggak semata-mata mengejar materi saat ini. Jadi kayak memang passion. Jadi kayak memang aku tuh jualan tuh passion. Aku tuh happy melakukan ini. Jadi aku bisalah kayak untuk membagi waktu itu aku bisa, dan aku sangat bisa karena memang aku ada kemauan untuk itu Mbak, untuk aku juga membesarkan anak-anak, aku juga mengasuh anak-anak, tapi aku juga pengen punya penghasilan, dan waktunya itu otomatis ya karena aku mau Mbak. Jadi aku pasti punya effort untuk bagaimana caranya aku punya waktu untuk melakukan itu. Lah, Karena kadang kan orang Mbak pengen tapi effortnya yang kurang. Jadi kayak aku udah capek nih ngurus anak, aku udah capek ini. Padahal aku 3 ya Mbak ya, tapi aku nggak mau membandingkan dengan mereka. Cuma aku tuh 3, tapi aku masih bisa melakukan hal itu karena ya memang effortku lebih dan aku passion. Kalau yang takut-takut karena nggak ada modal. Padahal kalau mau lihat kok nggak ada modal ibaratnya gitu ya, HP yang dimiliki itu adalah sebuah modal kan Mbak. Sekarang ini kan jualan kan nggak melulu harus nyetok barang. Dan nggak harus modal gede. Iya, dan nggak harus modal besar. Kita bisa dropship gitu kan. Kita bisa sistem PO, pre-order. Banyak hal bisa dilakukan. Dan itu tadi, kalau kamu pengen punya investor, kamu membangun branding ke dirimu sendiri dulu. Menjadi orang yang bisa dipercaya, menjadi orang yang pokoknya jangan langsung gampang marah. Gampang marah itu menghancurkan segalanya menurut aku ya. Jadi kayak kita jadi orang tuh yang loyal aja, yang enak gitu loh. Easy going gitu ya? Iya, yang gitu, yang nyenengin gitu loh. Jadi orang itu mau deket sama kita tuh nggak takut, nggak khawatir. Otomatis di situ relasi terbentuk, kepercayaan terbentuk. Investor insya Allah ada yang mau datengin, ngajak usaha bareng itu pasti ada Mbak, seperti itu. Oke. Iya. Makasih banget loh. Oke, sama-sama, Ini Mbak. sharingnya sih singkat, tapi aku pikir kita udah banyak insight yang didapat gitu, dan tentunya ini bikin yang ada di di rumah, yang ada dimanapun itu jadi tergerak gitu loh. Jadi pengen, aku mau kayak Mbak Sherlyn. Iya, tapi semoga ya Mbak ya. Soalnya aku ngomongnya beribet sekali. Udah lama banget nggak pernah ketemu sama orang kan. Nggak pernah ngobrol di depan orang gitu kan, nggak pernah. Tapi bangga dong jadi alumni Untidar sekarang bangga udah banget. udah Ya jauh Allah, berbeda. kampusnya cantik, cetar banget kan Mbak ya. Langsung gedungnya bagus banget, Masya Allah. Dan Untidar alhamdulillah bangga juga karena salah satu alumnusnya itu juga sekarang udah sukses berwirausaha. Terima Alhamdulillah. kasih buat ngobrol-ngobrolnya. Makasih juga loh Mbak, udah dikasih kesempatan ke sini lagi jadi napak tilas lagi nih. Video dulu ya. Tapi ini masih libur. Kok? Oh, masih libur tuh. Oke, kawan Untidar, itu tadi obrolan kita bersama Sherlyn Disa Faida. Sosok muda yang begitu produktif. Semoga aja itu bisa memotivasi teman-teman yang mungkin selama ini masih banyak mager supaya mau melakukan pergerakan. Supaya lebih banyak relasi, terus juga nambah cuan. Habis itu cita-cita untuk meraih sukses juga semakin di depan ya pastinya. Amin. Oke, jangan lewatkan untuk santai bareng Untidar di episode-episode selanjutnya. Ciao.